Shalom, jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat, dengan sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online pada hari ini. Kita masuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 19, bait pertama dan ketiga, Tuhanku Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita saat ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi serta segala isinya, dan yang sekali-kali tentunya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara. Ada pada saudara juga. Mendengar kata kerajaan surga, umumnya yang ada dalam pikiran kita adalah kehidupan surgawi yang damai sejahtera, aman, tentram, dan tenang. Itulah pengharapan yang dihayati oleh umat Tuhan. Namun, gambaran kerajaan surga yang dinyatakan Yesus bukan hanya tentang pengharapan akhir zaman, tetapi kerajaan surga juga berarti kehadiran Allah di tengah dunia yang penuh tantangan dan pergumulan. Tema ibadah kita minggu ini, Lalang di Tengah Gandum. Tema ini hendak mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Kita diharapkan dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk bertumbuh dalam kebenaran Tuhan di tengah tantangan dan rintangan yang ada. Mari jemaat kita datang kepada Allah dengan menyanyikan bersama-sama dari Kidung Jemaat 369a, bait pertama dan kedua, Ya Yesus ku berjanji. Ya Yesus ku berjanji.
dasar, karena Engkau temanku memimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kemuliaan hamba dan suara keadanya di dalam dan di luar. Si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Jemaat Tuhan, mari kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, menaikkan doa pengakuan dosa kita. Kita memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menaikkan doa secara pribadi. Inilah doa pengakuan dosa kami, ya Allah. Dengarlah pengakuan dosa kami dan terimalah diri kami. Kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi kita yang sudah menerima berita anugerah dari Tuhan, tentunya kita diberikan anugerah pengampunan itu. Silakan bangkit berdiri, saya mengundang kita bersama untuk menanggapi berita anugerah tersebut dengan tetap mempersiapkan diri kita menerima berita tersebut dari Roma 8 ayat 1-2. Demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai setiap orang yang telah diampuni oleh Tuhan, mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 193 bait pertama dan kedua, Aku hendak tetap berhati tulus. senantiasa walau besar tantangan dunia, aku hendak tetap tegak perkasa karena ku tahu rintangan kahannya, karena ku tahu rintangan kahannya.
Saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri kita terlebih dahulu melalui doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Tiba bagi kami untuk kembali disapa oleh Tuhan. Maka ya Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan juga tentunya hamba-Mu dapat menyampaikan sapaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Saya mengajak kita membuka Injil Matius pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca dari ayat 24 sampai ayat 30. Kemudian disambung dengan ayat 36 sampai 43. Saya ulangi. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Lalu kita sambung dengan ayat 36 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Kita akan melanjutkan ayat yang ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang
mendengarkan firman Tuhan, yang juga tentunya yang memeliharanya serta melakukannya di dalam hidup kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Dan tentunya ibadah keluarga. Keluarga Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya di tempat masing-masing. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat, puji Tuhan ya. Bersyukur kita masih diberikan oleh Tuhan satu kesempatan bersama-sama bersekutu hari ini bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebuah perenungan yang menarik hari ini boleh kita coba cermati bersama-sama, terkhususnya di dalam kita boleh merenungkan salah satu perumpamaan Tuhan Yesus. Hari ini tema yang diambil lalang di tengah gandum. Lalang di tengah gandum. Mungkin tidak semua dari kita pernah melihat lalang ataupun gandum gitu ya. Tapi ada yang pernah melihat lalang? Pernah melihat gandum? Langka sekali ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan memulai dengan sebuah pernyataan demikian. Di dunia ini selalu terdapat dua sisi yang berbeda. Di dunia ini selalu terdapat dua sisi yang berbeda. Sisi baik dan sisi buruk. Sehat, sakit. Apalagi? Pintar, bodoh gitu ya. Apalagi? Kaya, miskin. Mati, hidup. Nah, apalagi? Kuat, lemah ya. Rentan dan tahan. Nah, jadi dua sisi ini selalu ada di dalam hidup kita. Bahkan bisa jadi di dalam diri kita. Saya hanya bisa mengambilkan sebuah contoh, ilustrasi sebuah telur. Ya. Saya bawa telur nih saudara-saudara. Saya coba akan mengajak kita membuktikan. Kalau saudara-saudara lihat telur, apa yang dipikirkan saudara-saudara? Bagaimana karakter telur ini? Lemah. Mel bisa maju ke depan sambil bawa mic-nya. Lemah. Lemah gimana maksudnya? Rentan gitu. Rentan pecah ya? Iya, jatuh, hancur. Jadi kalau kita bawa telur harus hati-hati ya? Iya. Karena bisa pecah. Iya. Saya kasih energi pada telur ini. Oke. Silakan Meli kepal telur ini. Kalau Kepal. pecah gimana? Kepal aja. Kepal dengan sekuat tenaga. Kepal, coba tunjukin. Kepal sekuat tenaga. Yang kencang. Aduh, yang kuat. Oke. Tangan mana? Oke, tangan. Oke, sip. Nggak pecah ya? Enggak. Ini telur asli loh. Pegang, betul kan? Iya. Oke. Kalau gitu yang lebih kuat aja, Pak Lobo saja. Makasih. Pak Lobo bisa bantu. Pak Lobo cek, ini telur asli bukan? Oke, nanti. Pak Lobo, ini telur asli ya? Oke, Pak Lobo bisa minta bantuan untuk melakukan apa yang Meli lakukan tadi. Di kepal. Coba di kepal begini. Oke. Oke, gini ya. Oke. Nah. Yang kencang? Oke, sip, makasih. Di dalam benak kita ini rentan, mudah pecah gitu ya. Tapi kenapa kok
ketika di kepala ini nggak pecah. Nah, ada sisi tadi ya, dua sisi yang berbeda. Saya sudah kasih energi di dalam. Nggak, ini hanya ilustrasi saja, saudara. Saya pengen memecahkan ini betul atau telur. Saya lupa ngebawa gelas atau piring untuk membuktikan. Tapi yakin ya ini telur asli ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebuah bukti di dalam hidup kita. Bahwa di dalam hidup kita ada dua sisi yang memang berbeda satu dengan yang lain. Di dalam Alkitab, kita pun dapat menemukan banyak hal mengenai hal ini. Bahkan ditemukan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Coba sebutkan dua hal yang berbeda di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang seringkali diangkat. Serigala dan domba, ya. Jadi menggambarkan yang kuat dan yang lemah. Yang jahat dan yang baik. Masih ingat perumpamaan apa lagi? Bijaksana dan bodoh. Perumpamaan apa? 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh gitu ya. Apalagi? Dan salah satunya adalah perumpamaan perumpamaan Tuhan Yesus hari ini. Lalang dan gandum. Apa yang mau diajarkan oleh Tuhan melalui perumpamaan tersebut? Mari kita akan menyimak bersama-sama. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengatakan itu kuat, itu lemah, itu jahat, itu baik, itu pintar, itu bodoh? Kira-kira apa faktornya, apa kuncinya sehingga kita bisa mengatakan itu? Kuncinya adalah satu kata, yaitu pembanding. Bagaimana kita bisa mengatakan itu baik kalau tidak ada pembandingnya? Gitu ya. Jadi ketika kita bisa mengatakan itu baik, itu tidak baik, itu baik, itu buruk, benar, salah, tentunya harus ada pembandingnya. Kalau satu nggak bisa, ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini mengisahkan dua orang tokoh yang menabur. Jadi ada dua penabur yang menaburkan benih. Nah, penabur yang pertama menaburkan benih yang baik. Tapi ada penabur yang lain rupanya, yang menaburkan benih lalang. Dan biasanya lalang ini menggambarkan sesuatu yang tidak baik. Dan apa yang dilakukan penabur? Tentunya menaburkan benih-benih tersebut. Ya, sama-sama melakukan perannya di tempat yang sama, di ladang yang sama. Apa yang terjadi jika kedua benih itu dibiarkan tumbuh di dalam satu tempat yang sama, di ladang yang sama? Apakah keduanya bisa bertumbuh? Bisa. Bu Heri pernah berkebun atau bercocok tanam? Bisa keduanya tumbuh ya. Benih itu ditaburkan bisa tumbuh. Tapi masalahnya apa? Nah, ada konsekuensinya, saudara. Tentunya ada konsekuensinya. Bisa jadi di dalam proses pertumbuhan kedua benih itu saling menempel, gitu ya. Mengambil makanan, berusaha saling rebutan. Mungkin di satu sisi ada yang pertumbuhannya jadi baik, satu sisi enggak, gitu ya. Karena tadi dalam proses pertumbuhannya di satu tempat yang sama, mereka saling menempel. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi bisa jadi juga saling keterikatan itu membuat kita harus hati-hati ketika kita harus memisahkannya. Saya beberapa hari yang lalu memisahkan pohon, gitu ya. Pohon satu dengan pohon yang lain berdekatan.
Dan ketika saya cabut, ternyata akarnya sudah saling nempel. Cabut satu, otomatis pohon yang lain akan tercabut, ikut tercabut juga. Apa yang saya lakukan? Mau gak mau harus dipotong biar tidak tercabut dua-duanya. Nah, saudara-saudara, tentunya diperlukan kehati-hatian jika ingin memisahkan kedua benih yang sudah bertumbuh tadi. Maka benarlah jika si tuan tadi membiarkan benih itu tumbuh bersama hingga pada akhirnya, pada waktunya itu dipisahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup bertumbuh bersama di dalam satu dunia. Dunia yang sama. Ada yang baik, ada yang tidak. Keduanya hidup berdampingan. Apakah yang baik akan terbawa menjadi tidak baik? Atau sebaliknya, yang tidak baik menjadi baik? Mana yang bisa terjadi? Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berproses dan memilih serta menentukan apakah kita dapat menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan menjaganya hingga kelak nanti. Ini yang hendak kita coba renungkan. Kita hidup di tengah-tengah dunia, di satu dunia yang sama. Kita tidak bisa menutup mata kita dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, yang bisa membuat kita berubah menjadi tidak baik atau menjadi baik. Mana yang saudara pilih? Saudara yang menentukan. Apakah kita tetap akan menjadi gandum yang terus bertumbuh pada akhirnya, meskipun ada lalang-lalang yang di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Hidup manusia memang rapuh, tapi percayalah, ketika kita meminta kekuatan dari Tuhan, kita dikuatkan. Seperti ilustrasi tadi telur. Telur ini sangat rapuh, rentan sekali, gitu ya. Tapi ketika kita meminta kekuatan dari Tuhan, percayalah, kita dikuatkan. Amin. Mari kita bersatu dulu sejenak. Jemaat Tuhan, saya diundang untuk berdiri. Saya mengajak jemaat untuk meletakkan tangan kanan di dada dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita hari ini. Ada beberapa pokok hal doa yang akan kita naikkan bersama-sama, tentunya untuk setiap pergumulan-pergumulan kita. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang makasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami terus diingatkan kembali untuk menghayati dan menjalani kehidupan ini di tengah-tengah dunia, di mana kami senantiasa diperhadapkan pada berbagai hal yang tentunya akan membawa kami pada hal-hal yang tidak baik. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang kuat, karena kekuatan itu diberikan oleh Tuhan bagi kami menjaga apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kami tentunya membawa seluruh pergumulan hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun adanya. Gereja-gereja Tuhan di dalam setiap mereka menggumuli pelayanannya dan kehidupannya. Tentunya juga terkhususnya jemaat GKI Gondomanan. Kami membawa seluruh pergumulan aktivitas pelayanan GKI Gondomanan di tengah-tengah situasi saat ini di mana kami masih belum bisa bertatap muka, saling berjumpa, tapi biarlah Tuhan sapaan kami saling menguatkan satu dengan yang lain, meskipun harus melalui media-media lain, tapi kami bersyukur karena Tuhan sudah menyiapkan itu bagi kami, sehingga kami tidak kehilangan persekutuan kami satu dengan yang lainnya. Termasuk ketika kami mengingat pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami bisa menyapa mereka, kami bisa membawa mereka di dalam doa kami. Kami membawa Bapak Immanuel Triono Widadi yang juga di dalam pergumulan sakit penyakitnya, 6 bulan di dalam pergumulan sakit itu. Bapak Immanuel Triono boleh tetap diberikan juga kekuatan oleh Tuhan di dalam masa-masa pergumulan itu, sehingga Pak Immanuel Triono masih tetap merasakan penyertaan Tuhan hidup di dalam dirinya maupun keluarganya. Tuhan yang makasih, kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Immanuel yang mendampinginya. Kami juga mendoakan agar mereka pun diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat GKI Gondomanan lainnya yang juga di dalam pergumulan sakit mereka. Tuhan berkati mereka satu persatu, kuatkan mereka, hibur mereka. Tuhan yang menyapa mereka satu persatu. Kami berdoa ya Tuhan melalui pelayanan majelis jemaat, para aktivis, guru sekolah minggu, karyawan gereja, kami semua terus dibaharui. Kami terus bertumbuh di dalam persekutuan kami, jemaat GKI Gondomanan. Jika kami juga tentu mengingat pergumulan bangsa kami, juga yang tentu mengalami banyak hal, terutama di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan tetap menjaga kami semua, bangsa Indonesia. Pemerintah kami, di dalam mereka juga tentu memimpin kami, membawa kami pada kehidupan yang lebih baik. Kami percayakan Tuhan seluruh lembaga-lembaga pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kami untuk melakukan pelayanan itu. Baik rumah sakit, sekolah-sekolah yang sudah Tuhan percayakan untuk berpelayanan, Tuhan juga yang memakai mereka semuanya. Karena kami berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan kami.
seperti halnya Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat terkasih, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bacaan Alkitab yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 yang demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Persembahan syukur bulanan dan persembahan minggu ini dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan langsung kepada wilayah Keraton ke kantor gereja, wilayah Gondomanan ke kantor gereja, wilayah Paku Alaman ke Penatua Fani atau ke kantor gereja, wilayah Umbul Harjo ke Ibu Dewi Esther atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan menginginkan kita dapat bertahan dan berjuang dalam kehidupan yang benar dengan berpegang teguh kepadanya, serta hidup dalam roh Allah untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan dan merasakan kerajaan surga di tengah dunia ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdiri kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 376, bait pertama dan kedua, Ikut Dikau Saja Tuhan.
ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teguhkanlah imanmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus dan semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.